Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai talak, rujuk, khulu, ila, zihar ya. Ya mungkin kalau misalnya untuk ila zihar saya tidak terlalu banyak membahas. Yang lebih dibahas itu mungkin mengenai talak, rujuk, dan khulu. Nah, yang pertama ini dimana kalau talak itu adalah ya terlepasnya ikatan ya perikatan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak ya, atau ya misalnya sejenisnya, misalnya cerai berarti kalau misalnya dalam bahasa Indonesia pisah gitu, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Ya langsung saja. Kemudian ini ya hikmah talak tadi ya, hikmah talak ini dimana ya sebagai jalan keluar untuk melakukan perpisahan ya. Jadi mungkin ini namanya perceraian ya, semua orang tidak menginginkannya gitu ya, inginnya langgang gitu sama-sama, tapi ini dilakukan ya. Talak itu memang halal, tapi itu sesuatu hal yang dibenci oleh Allah gitu. Kenapa dibenci? Karena itu ya suatu perpisahan gitu, memutus tali silaturahmi gitu. Ya halal ini juga merupakan kebolehan gitu. Ini merupakan solusi dimana ketika suami istri memang benar-benar tidak bisa mempertahankan gitu, atau misalnya sering terjadi kekerasan gitu, atau misalnya keterpurukan ekonomi, nah itu bisa menjadi salah satu sebab gitu. Nah ini menjadi solusi gitu yang oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu alasan talak itu ya kenapa di laki-laki. Pertama ya, perempuan itu biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan. Jadi kalau misalnya perempuan ya emang lebih dominan dengan perasaannya daripada pria. Sedangkan pria itu lebih menggunakan akal logika. Jadi apapun tindakan seorang pria ya pasti pertimbangannya dengan akal. Sedangkan perempuan misalnya dengan perasaan gitu. Ya kemudian ya kenapa talak itu ada di laki-laki, karena hal itu ya suami itu bertanggung jawab untuk menafkahi, untuk membayar mahar dan segalanya gitu. Nah sehingga kalau misalnya ada di pria ya dia berpikir lagi gitu mengenai perceraian itu, karena udah banyak ngeluarin biaya baik pernikahan, nafkah, ujung-ujungnya tidak bisa dipertahankan. Ini kenapa di pria, kalau misalnya di wanita ya enak gitu. Seorang wanita biasanya ya meminta nafkah saja gitu, tidak ada tanggungan untuk mencari nafkah gitu. Lalu ya kemudian ini rukun talak sendiri. Yang pertama, laki-laki yang menalak ucapan ya berarti laki-lakinya gitu, jangan pihak lain. Bisa saja dengan pihak lain, tapi perwakilan amanah yang sesuai diamanahkan oleh si laki tersebut. Kemudian ya objeknya ya wanita, jangan misalnya nalaknya tuh ke ibunya atau ke adiknya, yaitu tidak sah, atau ke adik istrinya, itu tidak sah, harus ke istrinya gitu. Kalau ke orang lain ya gak sah. Kemudian ya ucapan sigot gitu. Ya sigot itu ucapan itu bukan hanya perkataannya saja. Kalau misalnya bisu ya bisa dengan isyarat atau bisa dengan tulisan. Nah itu juga bisa menjadi merupakan sigot atau ucapan talak. Lalu yang terakhir itu ya maksud, dimana ya talak itu harus ada tujuan, ada niat gitu. Nah itu
ini merupakan rukun talak. Lalu kemudian di sini ya talak yang tidak berlaku. Jadi sini juga ada beberapa sebab ya memang talak itu misalnya walaupun bercanda ya sah gitu. Tapi di sini juga ada beberapa sebab kenapa talak itu tidak jatuh. Yang pertama, orang gila. Ya misalnya suaminya tiba-tiba gila, terus kemudian ngomong talak, ya itu menjadi gak sah karena tidak berakal, tidak tahu hal apa yang dilakukan gitu. Kemudian orang yang dalam keadaan yang sangat marah, ya ini sangat marah banget gitu, sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya, kemudian berbicara talak. Nah itu tidak sah gitu. Ada misalnya marahnya biasa, kemudian talak, yaitu talaknya sah gitu. Yang misalnya yang gak sah, misalnya yang marahnya itu yang emang marah-marah yang sangat memuncak sampai dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Kemudian dilakukan oleh orang-orang yang mabuk misalnya, ya sama seperti orang gila. Namanya orang mabuk itu kehilangan akalnya, sehingga tidak sah gitu, karena misalnya mabuk ngomong talak itu kan akalnya itu lagi sakau, lagi fly gitu. Nah ini tidak sah ketika seorang tersebut akalnya hilang. Kemudian di sini orang yang murtad, tiba-tiba orangnya misalnya pindah agama gitu, kemudian menalak istrinya gitu, ya tidak sah, karena namanya talak itu ya hukum dari Islam, bukan hukum dari luar gitu. Murtad ya, kalau misalnya suaminya misalnya murtad, ini ya otomatis fasakh ya, tidak sah pernikahannya, jadi cerai tanpa ucapan talak gitu, karena suaminya itu ya seorang beda agama, seorang murtad gitu. Sedangkan kalau misalnya dalam hukum Islam itu tidak boleh seorang wanita itu menikah dengan beda agama gitu. Lalu kemudian di sini ya orang kafir ya sama kedudukan, mungkin nikah beda agama, kemudian si lakinya non muslim ya ini gak bisa, dan juga gak bisa diajukan ke pengadilan agama, pengadilan umum, bukan talak tapi lebih ke gugat cerai gitu. Nah namanya talak itu ya khusus orang Islam. Kemudian orang yang dipaksa, misalnya dipaksa sama mertua istrinya, atau misalnya dipaksa sama bapaknya untuk nyerahin karena gak seneng, gak suka, nah misalnya tapi dianya gak ridho, nah ini tidak sah karena berada di bawah tekanan gitu, dipaksa. Kemudian ya, salah berucap. Kadang orang misalnya orang latah gitu, ngomong tolak malah ngomongnya talak gitu. Jadi orang misalnya dikagetin tiba-tiba ngomong talak, nah itu tidak sah gitu. Mungkin salah berucap ya, orangnya latah gitu. Ya kemudian ya talak kepada sebagian tubuh, misalnya aku talak matamu atau aku talak tanganmu, ya ini sebagian ya. Namanya talak itu harus seluruhnya. Aku talak istriku, ya langsung gitu, bukan sebagian, bukan setengah atau kepalanya saja gitu, jadi seluruhnya. Kalau yang menyebutkan seperti itu ya tidak sah, tidak berlaku. Kemudian tidak tahu artinya, misalnya orangnya misalnya orang Indonesia gak tahu artinya talak itu bisa, dia ngomong talak gak tahu, nah ini gak sah, gak, karena ketidaktahuan bahwa talak itu artinya cerai gitu. Nah ini boleh ketika bahasanya tidak diketahui, atau misalnya salah satunya tidak mengerti gitu. Misalnya misalnya suaminya tahu bahasa Arab talaknya, tapi istrinya gak tahu gitu. Nah ini gak sah karena namanya
talak itu juga harus diketahui di istrinya artinya apa, maksudnya apa, atau kebalikan juga suaminya juga harus tahu artinya apa gitu. Nah, nih kemudian langsung saja di sini ya syarat talak, di mana syarat talak ini menggunakan ucapan atau tulisan. Nah ini baik ucapan atau tulisan ini syaratnya. Kemudian memahami maknanya, tadi juga dijelasin kalau nggak sah itu karena tidak tahu artinya, berarti harus tahu maknanya. Kemudian penyandaran kepada istri, jadi harus menyandar kepada istri, jangan istrinya orang lain gitu, atau misalnya adiknya atau kakaknya, itu tidak sah. Kemudian tidak ragu, yakin, seyakin-yakinnya dia mentalak gitu. Ya memang walaupun misalnya bercanda ya itu juga sah gitu. Kemudian tidak dalam keadaan haid. Nah ini mungkin lebih ke adab-adabnya ya. Kalau misalnya ketika mentalak seorang istri itu ya jangan ketika dia di masa haid, tapi ketika masa suci bagus. Oke, lanjut. Kemudian di sini pendapatan mengenai talak. Nah di sini ada jatuh talak 3 dengan syarat talak sunni gitu. Jadi talaknya itu 3 itu jatuhnya kita misalnya talak jatuhnya ketika haid di talak 3-nya, nah itu gak sah. Gak sah gitu, harus jatuhnya mungkin bisa jadi talak 1 gitu, harus ketika ya masa suci seorang wanita. Ya yang pendapat kedua ya jatuh talaknya maupun talaknya ketika haid atau tidak. Lalu kemudian di sini jatuh talak 1 gitu. Mungkin yang mayoritas ulama itu ya ulama mazhab itu lebih ke yang pertama itu, talak 3 itu jatuh ketika di talak sunni itu, talak 3 sekalian gitu. Tuh, itu pendapat yang pertama itu yang mayoritas ulama mazhab ya. Nah, kemudian di sini hukum talak. Namanya hukum talak ini ada beberapa perbedaan di mana itu bisa jadi haram. Ya di mana yang talak istrinya maka kan terjadi perzinahan kalau misalnya cerai, misalnya syahwatnya atau misalnya suaminya atau istrinya adalah padahal masih membutuhkan, saling membutuhkan. Ya itu ketika cerai misalnya malah perzinahan, ya itu malah jadi haram gitu hukumnya. Kemudian makruh ya apabila memiliki keinginan untuk nikah atau mengharapkan keturunan dari perkawinan, ya berarti pengen cerai karena pengen keturunan, ini hukumnya juga makruh. Kemudian jika istri memiliki mulut yang menyakiti, menakutkan, ya ini berarti suka nyakitin atau apa ya, ini ya suka nyakitin hati atau baik suami maupun mertuanya, ini ya sunnah hukumnya ketika dicerai ya. Kemudian di sini wajib, bisa ya namanya talak itu bisa wajib ya, dimana pembatalannya dianjurkan maka akan berdampak kerusakan gitu. Misalnya kalau misalnya diterusin terus sering terjadi KDRT misalnya, atau misalnya sering terburuk dengan ekonomi gitu, atau misalnya disakitin, sering diselingkuhin, ya ini bisa menjadi hukumnya wajib dalam melakukan talak gitu. Karena kalau bisa dilanjutkan pernikahan itu akan berdampak buruk, lebih jadi kerusakan yang lebih besar lagi gitu, jika dibiarkan saja. Lalu kemudian di sini ada pembagian ucapan talak. Di sini ada talak yang sharih, talak yang jelas gitu. Kemudian ada talak yang kinayah, ya perumpamaan. Kalau talak sharih itu ya langsung to the point, aku talak istriku ya itu to the point langsung. Kalau misalnya talak kinayah seperti perumpamaan, misalnya pulanglah kamu ke ibumu, ya ini berarti talak gitu. Tapi ya namanya kinayah atau perumpamaan ini harus emang ada niatan gitu,
Kalau misalnya niatannya gak sah, ya mungkin kan ada dua makna, pulang itu suruh pulang saja atau misalnya suruh cerai gitu. Jadi harus ada tujuan yang jelas gitu. Kalau misalnya tujuannya belum jelas, yaitu tidak jatuh talaknya. Nah, kemudian di sini ada pembagian talak ya berdasarkan keadaannya. Pertama ada talak sunni. Talak sunni ini talak sunnah ya, berarti talaknya itu ketika si istri tidak sedang haid atau sedang masa suci. Nah ini sunnahnya. Kemudian talak bini kebalikannya. Kalau misalnya talak sunni itu ketika masa suci, kalau misalnya talak bini itu ketika haid. Itu ya. Kemudian ya jenis-jenis talak. Di sini ada namanya talak roj'i ya. Talak roj'i ini talak satu ya. Berarti hukumnya ini boleh dirujuk kembali, boleh bersama kembali. Nah ini selama ketika di masa iddah. Lalu kemudian di sini ada talak bain. Talak bain ini berarti talak yang cerai gitu, udah talak jatuh, talak ketiga gitu. Nah di sini talak bain itu ada bain kubro, bain sugro. Kalau bain sugro ini talak ketika belum didukul, jadi si suami dan istri itu belum berhubungan suami istri gitu. Kemudian misalnya baru nikah, kemudian belum berhubungan suami istri, belum berhubungan intim, kemudian cerai. Nah ini otomatis gak ada talak 1, 2, 3 ya, langsung otomatis talak bain. Nah kemudian kalau misalnya pengen balik lagi ke istrinya yang udah dicerai itu, ya syaratnya harus akad nikah yang baru dengan mahar yang baru gitu. Kemudian di sini ada bain kubro ya. Namanya bain kubro ini berarti talak karena talak 3 ya sama, tapi yang membedakan ini sudah berhubungan suami istri gitu, udah talak 3 kemudian hubungan suami istri gitu. Nah ini syaratnya ya bukan seperti talak bain sugro ya, yang hanya dengan akad baru dan mahar baru, tapi yang talak bain kubro ini harus dengan nikah seorang yang ya, si istrinya itu harus menikah dengan orang lain dulu. Udah nikah kemudian disenggamai, lalu kemudian dia cerai gitu, dan suaminya yang baru gitu. Nah ini suami yang lama nggak boleh kembali lagi dengan istrinya gitu ya. Jadi syaratnya harus si istri nikah lagi, kemudian sudah disenggamai gitu, kemudian cerai masa iddah, ya ini boleh balik lagi si suaminya dengan istri yang lama. Lalu kemudian di sini rujuk ya, pengertian rujuk sendiri yaitu rujuk itu ya bersatunya kembali suami kepada istri yang telah dicerai gitu ya sebelum habis masa iddah. Rujuk ini ya syaratnya itu harus syaratnya harus di masa iddah gitu. Kalau misalnya belum talak 3 ya, kalau misalnya udah talak 3 ya nggak bisa dirujuk gitu. Lalu kemudian di sini hukum rujuk yang mana wajib bagi yang berpoligami apabila talak itu dijatuhkan sebelum gilirannya gitu. Ya misalnya belum harus dirujuk karena belum gilirannya gitu. Itu harus gilirannya ya mungkin ya untuk berhubungan. Kemudian sunnah apabila itu lebih maslahat ya, kalau misalnya bisa melanjutkan pernikahannya itu lebih baik lagi, yaitu disunahkan untuk dirujuk. Kemudian yang makruh apabila meneruskannya ada percayaan yang lebih maslahat. Kemudian ini haram apabila rujuk istri semakin menderita, misalnya kalau misalnya dirujuk si suaminya malah menyiksa kembali gitu. Nah ini menjadi hukumnya haram.
Oke, lanjut. Kemudian syarat rujuk sendiri di sini bukan talak bain ya. Syarat rujuk tuh ya kalau misalnya udah talak 3 ya itu gak bisa rujuk, harus nikah dengan orang lain lagi. Kemudian dilakukan pada masa iddah. Kalau misalnya iddahnya habis terus selesai ya gak bisa. Kemudian istri sudah disetubuhi. Ya syarat rujuk misalnya ya kalau misalnya belum disetubuhi maksudnya ya jatuhnya bukan bain talak, jadi talak ya, jadi talak bain sugro dimana cerai otomatis gitu. Nah, ini harus disetubuhi itu ya pernah disenggamai intinya. Ya kemudian rukun rujuk sendiri ini ada istri, ya, suami. Ya di sini saksi ya, saksi ini berarti ya siapa saja bebas gitu yang menyaksikan gitu. Yang merujuk kalau misalnya di pengadilan ya berarti ada pihak mediasi gitu. Kalau KUA mungkin ada pihak staf atau misalnya kepala KUA yang membuat akta rujuk gitu. Nah, itu bisa. Di sini ada sigot, lafaz atau ucapan gitu. Ucapan ini ya bisa dengan ucapan, dengan tindakan, misalnya tindakan mungkin atau kode ya mungkin ingin bersenggama dengan istrinya yang sudah ditalak gitu. Kemudian istrinya mau, nah ini berarti intinya rujuk. Kemudian khulu ini cerai gugatnya. Di sini memang kalau misalnya hak dari talak itu adalah suami, tapi ya si istri juga punya hak juga, namanya itu khulu. Khulu ini ya berbeda dengan ini ya, dengan talak. Namanya khulu ini si istri meminta suami kepada si istri meminta suaminya untuk menceraikannya gitu, dan imbalan gitu. Ya di sini permintaan cerai diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami agar ia menceraikannya gitu. Nah ini syaratnya misalnya kalau misalnya ngambil misalnya 20 juta si suaminya berarti cerai gitu kalau misalnya diambil. Nah ini syarat dengan imbalan. Nah di sini ada persyaratan hulu. Ini berarti pertama ya persyaratannya harus istri meminta kepada suaminya untuk melakukan hulu. Jadi bukan permintaan orang lain, bukan permintaan mertuanya, permintaan bapaknya, ini murni permintaan si istrinya sendiri gitu. Jangan dipaksa oleh orang lain. Kemudian ya hendaknya hulu itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan. Ini jangan sampai ada tindak kekerasan. Kemudian hulu itu ya berasal dari istri, bukan dari pihak suami. Kalau suami itu ya namanya talak. Kemudian hulu sebagai talak bain sugro ya. Kemudian di sini juga rukun hulu ya. Di sini ada mukholi. Mukholi itu ya orang yang menghulu berarti si istrinya. Kan mukholi'ah ya orang yang dihulunya itu berarti si suaminya, berarti yang diberi permintaan gitu. Kemudian iwad itu imbalan, hadiah. Kalau misalnya syaratnya kalau misalnya si suami minta 20 juta pengen menceraikan gitu, kemudian si istri dikasih gitu uangnya kepada suami 20 juta, nah itu menjadi sah gitu kulunya itu. Kemudian ya iwad namanya tuh, imbalan untuk melakukan perceraian. Kemudian sigat atau ucapan ya. Kemudian konsekuensi khulu ini ya tidak bisa dirujuk. Cerai namanya cerai gugat, tidak seperti namanya cerai-cerai pada umumnya gitu, langsung. Kemudian juga tidak mendapatkan mut'ah. Kalau misalnya talak yang dilakukan oleh suami yaitu ada mut'ahnya gitu.
Mut'ah itu hadiah, bukan nikah mut'ah. Kemudian tidak mendapatkan nafkah. Ini bisa terjadi kalau misalnya nusyuz. Lalu di sini ada tambahan lagi sumpah li'an, di mana sumpah li'an itu suami kepada istri yang dituduh zina ya selama 4 kali kesaksian. Kemudian sumpah yang di kelima itu bahasa dia dilaknat. Nah maksudnya ini misalnya si istri dituduh zina, tapi si suami menuduh itu tanpa bukti atau misalnya buktinya kurang gitu. Dengan kemudian dia membuktikannya, alat buktinya itu misalnya sumpah. Namanya sumpah itu juga merupakan alat bukti. Kalau misalnya dia bersumpah selama ya, jadi antara suami istri itu saling sumpah menyumpah. Yang si suami bahwa bersumpah bahwa si istrinya berzina, si istrinya juga bersumpah dia berzina gitu, saling melempar sumpah gitu. Kalau misalnya yang sumpahnya itu ada yang tidak terbukti gitu Bu, ya ini bisa diqazaf. Qazaf itu ya dicambuk, ya dirajam 80 kali. Nah itu dicambuk yang 80 kali jilid. Kemudian ya selama 4 kali ya selang-seling suami istri saling menyumpahi. Kemudian yang kelimanya itu ya mereka bersumpah bahwa kalau misalnya dia berbohong siap menerima laknat Allah gitu. Nah ini konsekuensinya ya sumpah li'an ini, si suami istri ini gak bakal bisa bersatu lagi selamanya gitu, walaupun dengan muhalil sekalipun gitu. Kemudian di sini ila ini ya ini sebagai pengetahuan saja, ila ini bersumpah untuk tidak bersenggama dengan istrinya gitu, melakukan hubungan suami istri gitu. Nah ini ila ini sebenarnya tidak boleh gitu, karena ila ini merupakan ya kewajiban gitu, kewajiban suami untuk menafkahi, terutama ini merupakan nafkah batin gitu. Ini tidak boleh namanya melakukan ila atau sumpah untuk melakukan persenggamaan, untuk tidak melakukan senggama gitu. Lalu kemudian di sini ada namanya hukum ila ya. Nah sini udah dijelaskan ya, hukum ila ya pada dasarnya ini ya sumpah untuk meninggalkan ya tadi ya. Di sini perbuatan meninggalkan suatu yang perbuatan wajib ini haram ini hukumnya, karena suatu nafkah batin itu juga kewajiban suami. Kemudian hukum khulu, sudah ini hukum khulu. Zihar. Nah di sini zihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya ya, menyerupakan misalnya si istrinya tuh mirip ibunya gitu ya, disama-samakan. Nah ini gak boleh, karena juga ya wanita itu gak senang disama-samakan. Misalnya ya maksudnya di sini menyamakan ibunya gitu, mirip ibunya ya, maksud mirip ibunya bukan wajahnya gitu, tapi lebih ke ya ibunya kan sesuatu yang haram gitu untuk dinikahi, seakan-akan si istrinya itu haram untuk dinikahi gitu. Nah ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah maksudnya ini sebenarnya tujuannya cerai gitu. Nah ini merupakan perilaku jahiliyah ketika mentalak istrinya gitu. Nah itu saja mungkin dari pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ucapan yang salah. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.